Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakan Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan hal yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang hal yang dikatakan gembala-gembala itu. Namun Maria menyimpan segala hal itu dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya seperti yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung oleh ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku, seberapa istimewa sosok Bunda Maria dalam hidup rohani kita. Orang tua kami itu pindah dari satu rumah ke satu rumah kontrakan yang lain sebelum kami punya rumah sendiri. Dan ibu saya itu mendekor rumahnya kurang lebih sama dari satu rumah ke rumah lain. Di ruang tamu itu ada foto-foto kami. Foto bapak, foto ibu, dan kami berempat anak-anaknya. Ketika bapak dan ibu kami itu meninggal dunia, saya jadi sadar bahwa di kamar tamu itu, selain foto bapak, ibu, dan 4 anak, salah satunya saya, ternyata ada foto atau lukisan yang lain, yaitu Yesus yang ada di Taman Getsemani dengan kata, "Bukan kehendakku Tuhan, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Dan satu lukisan Maria yang menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dan pada masa-masa kami berbelasungkawa karena kehilangan ayah dan ibu, saya menemukan bahwa di kamar tamu itu tidak hanya ada lukisan Yesus, lukisan Maria, melainkan juga ada beberapa rosario yang dikalungkan pada patung Maria. Ada juga patung keluarga kudus di situ. Saudara dan saudariku, Anda punya momen apa ketika Anda merasakan hidup barangkali sangat berat dan Bunda Maria ada dekat dengan Anda? Saya masih ingat sebuah perjalanan dari California ke Mexico City. Waktu itu saya diminta untuk memandu sekelompok warga Katolik Indonesia di California Utara untuk berziarah ke Maria Guadalupe. Dan saya enggak mengira bahwa momen itu menjadi momen yang sangat intim antara saya dengan Bunda Maria. Saya masih ingat pagi hari itu ketika bus kami turun ke Maria Guadalupe, saya melihat ada seorang ibu yang ketika dia turun dari kendaraan umum, dia berjalan menuju patung Guadalupe. Yang istimewa adalah jalannya perempuan itu.
Karena perempuan itu tidak berjalan dengan kedua kakinya. Ia berjalan dengan kedua lututnya. Saya waktu itu berpikir, pasti ibu ini sedang ada dalam persoalan yang sedemikian berat di dalam hidupnya. Pemandangan itu menyentuh saya, sampai saya itu ngikut ibu itu. Coba jalan tidak dengan kaki saya, melainkan dengan lutut saya. Dan ternyata tidak gampang, berat sekali. Tetapi perjalanan dengan lutut itulah yang kemudian mempersiapkan saya ketika saya sampai di hadapan Maria Guadalupe. Hal yang selama ini terpendam, tetapi menjadi beban hidup saya, itu bisa tercurah kepada Bunda Maria. Bahkan curahannya itu tidak hanya dengan kata-kata saya, tapi campur dengan air mata saya. Dan Bunda Maria saya alami sebagai pribadi yang tangannya itu terbuka menerima saya. Saudara dan saudariku, Anda punya momen apa ketika Bunda Maria itu hadir, mengulurkan tangannya kepada Anda, ketika Anda berjalan tertatih-tatih kepadanya, karena persoalan hidup yang seringkali berat di dalam hidup kita. Bunda Maria adalah seorang ibu yang tidak pernah kehilangan iba. Bunda Maria adalah seorang ibu yang tidak pernah kehabisan iba terhadap kita. Maka tak mengherankan Bapak Paus Fransiskus itu senantiasa mengundang kita untuk agar gereja sungguh-sungguh menjadi ibu bagi umat-umatnya. Karena sebuah gereja yang tidak dapat menangis bersama umat-umatnya yang sedang dalam kedukaan, gereja itu tidak pernah menjadi seorang ibu. Saudara dan saudariku, Maria Bunda Allah, Maria Bunda kita, Maria Bunda Anda, Maria Bunda saya. Perayaan ini mengingatkan kita bahwa di hadapan Maria kita bisa menyandarkan kepala kita pada bahunya. Kepada Maria kita boleh mencucurkan air mata kita. Karena Maria tak pernah kehilangan iba. Maria tak pernah kehabisan iba terhadap kita.